Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Elfrida. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi yang berjudul BSPI Era Baru Sistem Pembayaran Retail. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai BSPI, yang mana BSPI sendiri hadir sebagai bentuk respon Bank Indonesia atas adanya perubahan teknologi yang semakin cepat. Terutama yang paling terasa saat ini adalah pada bidang pembayaran, yang mana hal ini masuk ke dalam inisiatif kedua, yaitu sistem pembayaran retail. Pada inisiatif ini nantinya akan dicapai suatu pengembangan teknologi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, atau biasa disingkat sebagai CEMUA. Sistem pembayaran retail sendiri memiliki 4 infrastruktur yang sedang disiapkan, yaitu Interface Payment, BIFAS, GPN, dan QRIS. BSPI 2025 ini sendiri melihat payment sebagai respon yang memiliki 5 working group. Salah satunya pada working group kedua yaitu memperbaiki detail payment secara struktural yang mana harus end-to-end dimulai dari sisi front-end, yaitu dengan membuat QRIS atau QR code yang distandarisasi. QRIS ini semacam bahasa yang menyamakan semua aplikasi sehingga tidak ada lagi segmentasi. Jadi masa depan pembayaran nantinya kemungkinan akan by mobile atau telepon pintar saja. Kemudian pada sisi middle akan dibangun yang namanya Unified Payment Interface, di mana nantinya semua pengguna di sistem akan saling terkoneksi, sehingga data bisa terkumpul menjadi satu untuk keperluan pengawasan. Kemudian pada sisi N, kedepannya akan mengganti SKNBI menjadi teknologi terbarukan yang lebih cepat atau bisa disebut sebagai BIFAS. Saya Siti Sahara akan mempresentasikan konfigurasi sistem pembayaran retail. Berikut ini merupakan sebuah konfigurasi baru yang memungkinkan terbentuknya ekosistem digital yang sehat. Pertama, di sisi front-end atau konsumen, di mana seluruh instrumen pembayaran ditransaksikan melalui kanal-kanal pembayaran. Khusus cek dan biliet giro diproses melalui SKNBI, kartu ATM, kartu kredit, uang elektronik bank diproses melalui kanal tradisional seperti ATM dan IDC atau POS. Untuk transfer debit kredit diproses melalui kanal digital online seperti e-wallet dan QR code menggunakan ponsel dan internet. Kemudian dilanjutkan ke payment agregator. Uang elektronik lembaga selain bank diproses melalui kanal digital online yaitu QR. Terakhir, ada transaksi tunai dapat dilakukan melalui kanal keagenan. Kemudian ada sisi middle end, yaitu interface pembayaran yang terintegrasi akan menjadi single interface untuk mobile interoperability yang menghubungkan seluruh instrumen dan kanal pembayaran serta meneruskan transaksi ke infrastruktur di sisi back-end. IPT memungkinkan proses autentikasi dilakukan secara digital dan memanfaatkan proxy address. Kemudian IPT dan BIFAS juga terhubung dengan data hub untuk pengumpulan data pembayaran. Terakhir, di sisi back-end terdapat BIFAS, GPN, dan SKNBI yang menjadi tulang punggung infrastruktur switching, clearing, dan settlement transaksi retail nasional. Maka dari itu perlu dikembangkan infrastruktur sistem pembayaran yang tersedia setiap saat, serta mampu melayani berbagai transaksi pembayaran antar nasabah dengan payment ID. Saya Fahrel Ardia akan menjelaskan mengenai interface payment yang terintegrasi. Pada prinsipnya, interface payment yang terintegrasi merupakan sebuah platform yang dapat mengintegrasikan seluruh kanal pembayaran dengan menggunakan teknologi API untuk dapat melayani transfer dana baik antar bank maupun non-bank secara real-time. Interface pembayaran yang terintegrasi memiliki beberapa fitur utama. Pertama, terdiri dari seperangkat standar API yang memungkinkan interkoneksi dan interoperabilitas berbagai instrumen dan kanal pembayaran, terutama berbasis mobile sebagai sarana pembayaran untuk seluruh jenis transaksi pembayaran retail. Kedua, penggunaan proxy address sebagai unique identifier memudahkan nasabah dalam bertransaksi pembayaran tanpa mengekspos kredensial aplikasi maupun informasi rekening. Ketiga, melakukan simplifikasi proses autentikasi melalui pendekatan one-click to factor authentication untuk keamanan transaksi pembayaran. Kemudian, kelebihan dari adanya interface payment yang terintegrasi yaitu pelayanan transfer dana baik antar bank maupun beda bank dapat secara real-time. Layanan berbasis mobile menjadi lebih mudah serta murah untuk dilakukan.
Setiap orang yang memiliki rekening bank dapat langsung membuat proxy address dan dapat langsung bertransaksi melalui ponselnya. Yang terakhir, mengurangi beban percetakan kartu karena sarana pembayaran menggunakan ponsel. Saya Salsabila Afika Zahra akan menjelaskan pengembangan BIFAS. BIFAS yaitu infrastruktur sistem pembayaran retail yang disediakan oleh Bank Indonesia dan dapat diakses melalui aplikasi bank tertentu yang telah memiliki persyaratan. Dan persyaratannya yaitu bank tidak dalam likuidasi atau pilot, memiliki kredibilitas dan kinerja keuangan yang baik dalam 2 tahun. Terdapat 20 bank yang telah memiliki persyaratan. 3 diantaranya yaitu Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BSI. Terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu biaya transaksi lebih murah hanya 2.500. Dana transfer lebih fleksibel mulai dari Rp1. Kecepatan layanan hanya 25 detik dan lebih aman karena dilengkapi deteksi fraud. Kelemahannya yaitu peralihan digitalisasi belum sepenuhnya merata, sehingga tidak semua masyarakat mengerti perbankan digital dan dibutuhkan biaya untuk membangun infrastruktur dan teknologi sebagai penunjangnya. Selanjutnya, saya Lu Ayu Cesana Reisa ingin menjelaskan tentang perluasan layanan GPN. GPN atau yang biasa kita kenali dengan Gerbang Pembayaran Nasional memiliki pengertian secara garis besar, yaitu sistem pembayaran nasional di mana transaksi dilakukan secara digital melalui mesin ATM atau EDC. Sebelumnya ini, industri perbankan mengeluarkan kartu debit yang hanya bisa diakses oleh mesin atau perangkat dari bank yang sama. Selain itu, transaksi tetap bisa dilakukan, akan tetapi nasabah akan dibebani biaya administrasi yang relatif tinggi. Dengan diluncurkannya GPN ini merupakan momentum penting dalam blueprint sistem pembayaran di Indonesia. GPN ini jadi terobosan baru untuk menghilangkan fragmentasi sistem melalui sistem yang interkoneksi dan interoperabilitas antara penyelenggara jasa sistem pembayaran. Untuk rencana ke depannya, setelah GPN berjalan ini, BI bersama pemerintah dan kementerian terkait akan mengembangkan berbagai modal sistem pembayaran untuk menunjang kegiatan perekonomian di Indonesia. Sebagai salah satu contohnya, yaitu penetapan regulasi tentang uang elektronik. Saya Eka Fitriani Rama. Selanjutnya kita akan membahas tentang QRIS. QR Code terstandarisasi dari Bank Indonesia yang dikenal dengan sebutan QRIS saat ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. QRIS digunakan sebagai salah satu kanal pembayaran yang menghubungkan antara pengguna dan merchant. Dulu sebelum ada QRIS, merchant harus membuka akun di berbagai PJSP untuk memperoleh banyak QR dari masing-masing PJSP. Namun, sekarang pengguna dapat memindai QR dari semua PJSP dan merchant hanya perlu bekerja sama dengan satu PJSP saja. Dengan ini, QRIS bisa menjadi salah satu solusi alat pembayaran untuk mendukung blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. BSPI 2025 merupakan solusi dari Bank Indonesia tentang bagaimana sistem pembayaran dapat berkontribusi nyata dalam bentuk ekosistem digital yang sehat. Demikian presentasi dari kelompok 9 tentang BSPI dan era baru sistem pembayaran retail. Terima kasih.